bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. A few moments later. Oke, baik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anggota tubuh dan panca indera. Yang pertama, bagian kepala. Bagian kepala memuat sebuah organ bernama otak yang menjadi pengendali utama tubuh manusia. Lalu, kepala juga memuat bagian tubuh manusia yang merupakan indera penglihatan, indera pengecap, indera pendengaran, dan indera penciuman atau pembau. Yang kedua, bagian atas. Tubuh bagian atas dimulai dari leher hingga perut. Tubuh bagian atas berfungsi untuk menopang sebagian besar anggota tubuh manusia dan menjadi tempat berlindung banyak organ dalam. Tubuh bagian atas memuat beberapa bagian tubuh lainnya, seperti leher, pundak, dada, perut, pusar, punggung, dan rusuk. Pada tubuh manusia dewasa, tubuh bagian atas akan ditumbuhi jakun untuk laki-laki dan payudara untuk perempuan. Yang ketiga, bagian bawah. Tubuh bagian bawah dimulai dari pinggang hingga kemaluan. Tubuh bagian bawah meliputi fungsi yang berbeda, mulai dari menopang tubuh hingga menjadi bagian-bagian tubuh tersebut, antara lain pinggang, panggung. Yang keempat, bagian tangan. Tangan adalah bagian tubuh gerak yang digunakan untuk berbagai kegiatan. Pada manusia yang sehat dan normal, tangan terdiri atas dua bagian, yaitu tangan kiri dan tangan kanan. Setiap bagian tangan terdiri atas ketiak, lengan atas, siku, lengan bawah, telapak tangan, pergelangan tangan, dan kuku. Jari-jari tangan kemudian dibagi lagi atas 5 bagian, yaitu ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Yang kelima, bagian kaki. Selain tangan manusia memiliki kaki yang berfungsi sebagai bagian tubuh gerak. Seperti halnya tangan manusia yang sehat dan normal memiliki 2 buah kaki, yaitu kaki kanan dan kaki kiri. Bagian tubuh kaki dimulai dari paha, lutut, betis, mata kaki, punggung kaki, tumit, jari kaki, dan kuku kaki. Yang kedua, sistem indera. Sistem indera pada manusia adalah sekumpulan organ dan sel yang bekerja sama untuk menerima dan memproses informasi dari lingkungan sekitar. Sistem ini terdiri dari 5 indera, yaitu yang pertama penglihatan mata, pendengaran telinga, penciuman hidung, perasa lidah, dan peraba kulit. Sistem indera sangat penting bagi manusia karena memungkinkan kita untuk merespon lingkungan sekitar dan bertahan hidup. Ada 5 panca indera manusia, yaitu yang pertama, indera penglihatan. Fungsi indera penglihatan adalah untuk melihat dan memproses cahaya yang masuk ke dalam mata. Mata terdiri dari beberapa bagian, seperti kornea, pupil, lensa, dan retina. Cahaya yang masuk melalui kornea dan pupil akan diteruskan ke lensa yang akan memfokuskan cahaya tersebut pada retina. Retina adalah lapisan tipis jaringan
yang berisi sel-sel penglihatan atau fotoreseptor yang akan merespon cahaya dan mentransmisikan sinyal ke otak melalui saraf optik. Di otak, sinyal tersebut akan diproses menjadi gambar yang kita lihat. Kesehatan mata sangat penting untuk mempertahankan fungsi penglihatan yang optimal. Yang kedua, indera pembau. Indera pembau adalah indera yang memungkinkan kita untuk mencium dan memproses bau dari lingkungan sekitar, dan indera pembau terletak di hidung. Hidung terdiri dari beberapa bagian, seperti rongga hidung, selaput lendir, dan saraf olfaktori yang berfungsi untuk mendeteksi bau. Saraf indera pembau memiliki sifat yang sensitif terhadap rangsangan kimia yang dihasilkan oleh zat-zat bau. Ketika zat-zat bau tersebut memasuki ke dalam hidung, mereka akan merangsang sel-sel saraf di rongga hidung yang akan kemudian mengirimkan sinyal ke dalam otak. Ketika kita mencium suatu bau, molekul-molekul bau akan masuk ke dalam rongga hidung dan berinteraksi dengan selaput lendir. Selaput lendir akan merespon bau tersebut dan mengirim sinyal ke otak melalui saraf olfaktori. Yang ketiga, indera pengecap. Indera pengecap manusia dapat mengecap rasa dari makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut. Lidah terdiri dari beberapa bagian, seperti papila lidah dan kelenjar ludah. Papila lidah terdapat di permukaan lidah dan berfungsi untuk merespon rasa manis, asin, asam, dan pahit. Ketika makanan atau minuman masuk ke dalam mulut, papila lidah akan merespon rasa tersebut dan mengirim sinyal ke otak melalui saraf rasa. Di otak, sinyal tersebut akan memproses menjadi sensasi rasa yang kita rasakan. Kesehatan indera pengecap juga penting untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi. Yang keempat, indera peraba. Indera peraba digunakan untuk merasakan rangsangan fisik seperti sentuhan, tekanan, suhu, dan nyeri. Indera peraba terdapat di seluruh permukaan kulit dan memiliki reseptor khusus untuk berfungsi untuk mendeteksi rangsangan fisik tersebut. Ketika reseptor tersebut merespon rangsangan, sinyal akan dikirimkan ke otak melalui saraf sensorik. Di otak, sinyal tersebut akan diproses menjadi sensasi peraba yang kita rasakan. Indera peraba sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita karena memungkinkan kita untuk merasakan jika terjadi cedera atau gangguan pada tubuh kita. Yang kelima, indera pendengar. Indera pendengar telinga adalah indera yang memungkinkan kita untuk mendengar dan merespon suara dari lingkungan sekitar. Telinga terdiri dari beberapa bagian seperti telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Ketika suara masuk ke dalam telinga luar, suara tersebut akan ditangkap oleh gendang telinga dan diteruskan ke telinga tengah. Di telinga tengah, suara akan diperkuat dan diteruskan ke telinga dalam yang berisi sel-sel rambut yang akan merespon suara tersebut. Sinyal akan diteruskan ke otak melalui saraf pendengar, dan di otak, sinyal tersebut akan diproses menjadi suara yang kita dengar. Kesehatan indera pendengar juga sangat penting karena gangguan pada indera ini dapat menyebabkan gangguan pendengaran atau tuli.